Kabar baik menghampiri pecinta sepak bola tanah air usai bek jangkung Elkan Bagot disinyalir bakal kembali bergabung bersama skuad Garuda Muda. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U23 saat ini berada di semifinal Piala Asia U23 2024, yang artinya mereka sudah menggaransi 3 pertandingan lagi untuk bisa merebut tiket Olimpiade 2024. Pertama adalah laga semifinal Piala Asia U23 2024 melawan Uzbekistan. Andai Timnas Indonesia U23 menang dalam laga ini, maka pasukan Sintayong akan lolos ke final sekaligus otomatis menyegel 1 tiket Olimpiade. Namun andai kalah, Timnas Indonesia U23 masih akan bertanding lagi dalam perebutan peringkat ketiga. Jika menang, Garuda Muda akan langsung mendapatkan tiket otomatis. Andai dalam laga perebutan peringkat ketiga Timnas Indonesia U23 kalah lagi, maka masih ada jalur playoff antar benua melawan perwakilan Afrika Guinea yang bakal digelar pada 9 Mei mendatang. Jika Garuda Muda harus melakoni laga tersebut, 1 pemain bisa dipanggil untuk menambah kekuatan Timnas Indonesia U23, yakni Elkan Bagot. Sebab Elkan tak bisa dibawa ke Piala Asia U23 2024 karena bentrok dengan jadwal Liga Inggris, di mana saat ini ia dipinjamkan ke Bristol Rovers. Saat playoff antar benua, Elkan Bagot sudah merampungkan musimnya dengan Bristol Rovers. Laga tersebut juga bukan laga Piala Asia U23 2024, sehingga bukan lagi agenda AFC, sehingga kita bisa melakukan pemanggilan berbeda dari skuad yang didaftarkan di Piala Asia U23 2024. Jika hal itu bisa terjadi, maka skuad Timnas Indonesia U23 akan diuntungkan. Laga playoff antar benua akan digelar di INF Clairefontaine, Prancis, sebagaimana Olimpiade 2024 digelar. Meski demikian, langkah lebih mudah bila Timnas Indonesia U23 mendapat tiket otomatis ke Olimpiade 2024. Rapor semua lini Garuda Muda di Piala Asia U23 2024. Pertama, lini belakang. Lini belakang Timnas Indonesia U23 tampil cukup solid hingga menembus babak semifinal Piala Asia U23. Meski sempat menelan kekalahan di laga perdana, Rizky Ridho mampu memimpin rekan-rekannya dengan sangat apik. Sementara Justin Hubner juga layak diberi atensi lebih. Usai absen kontrak Qatar, Justin Hubner menjadi kunci di laga-laga berikutnya. Muhammad Ferrari dan Komang Teguh bergantian mampu mulai mengimbangi performa Justin Hubner dan juga Rizky Ridho. Hanya saja sektor kanan pertahanan Garuda Muda masih rawan untuk dieksploitasi lawan lantaran menjadi titik lemah. Kedua, lini tengah. Ivar Jenner dan Nathan Joon mampu menjadi double pivot di lini tengah Timnas Indonesia U23. Keduanya memiliki peran yang berbeda tetapi mampu saling melengkapi. Sayangnya pemain pengganti seperti Arhan Fikri dan Ihsan Nurzika belum mampu menciptakan perubahan ketika Nathan dan Ivar ditarik keluar. Satu-satunya sorotan mungkin ada di sisi sayap kanan, di mana Ilham Rio Fahmi dan Muhammad Fajar Fatur Rahman yang diplot di posisi itu bermain di bawah level pemain yang lain. Ketiga, lini depan. Lini depan Garuda Muda mulai membuktikan kualitasnya meski sempat diragukan di depan gawang. Terbukti Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk telah mencetak 2 gol sejauh ini.
Bahkan Witan turut menyumbangkan namanya kala mempantai Yordania di pertandingan pamungkas penyisian grup kemarin. Harapannya ujung tombak pengganti seperti Ramadan Sananta dan Hoki Caraka mampu membuktikan kualitas di babak semifinal mendatang. Pemain yang wajib dicadangkan lawan Uzbekistan. Pertama, Rio Fahmi. Pemain yang berposisi sebagai bek atau wingback kanan itu kurang tampil solid dalam bertahan dan kerap dilewati lawan dengan mudah. Selain itu, Rio Fahmi juga kurang berkontribusi saat menyerang, terutama saat melepaskan umpan silang yang jauh dari kata akurat. Meski sempat dipercaya menjadi starter di laga kontra Korea Selatan, Rio Fahmi kurang mampu menjawab kepercayaan tersebut. Untuk itu, Sintayong layak menjadikan Fajir Fatur Rahman sebagai pemain utama yang memiliki insting menyerang lebih baik ataupun mencoba Bagas Kava yang kuat dalam bertahan. Kedua, Komang Teguh. Meski mampu menjadi pahlawan timnas Indonesia U23 dengan 2 golnya, namun nama Komang Teguh juga perlu dicadangkan Sintayong saat menghadapi Uzbekistan nanti. Pemain berusia 21 tahun itu tercatat kerap melakukan blunder yang bisa merugikan timnas Indonesia U23 di semifinal nanti. Blunder itu terlihat saat ia melakukan handsball di laga kontra Australia dan 2 gol bunuh diri saat menghadapi Korea Selatan. Untuk itu, Sintayong bisa menjadikan Ferrari sebagai starter dan Komang Teguh sebagai super sub seperti saat menghadapi Yordania di laga pamungkas penyisian grup. Ketiga, Arkan Fikri. Terlepas dari kegagalannya saat mengeksekusi penalti, Arkan Fikri juga perlu dicadangkan dan tidak diturunkan oleh Sintayong saat melawan Uzbekistan. Pemain muda milik Arema FC ini perlu dicadangkan karena Uzbekistan memiliki lini tengah yang solid dan mengandalkan fisik. Karenanya Arkan Fikri diyakini akan kesulitan mengimbangi lini tengah lawan dan berpotensi diobrak-abrik oleh lini tengah Uzbekistan jika diturunkan.